Gimana Pak? Sebelum nanti ditanya-tanya oleh tim. Ya, kita datang sebetulnya kan secara struktur kan itu kan Dewan Komisaris ya. Terus ada subholding. Tapi tentu saya sangat senang bisa membantu kejaksaan kalau apa yang saya tahu akan saya sampaikan. Itu. Bapak sempat bilang ada data atau rekaman nanti akan dibawa. Enggak, data yang kami bawa itu adalah data rapat apa aja ya. Tapi nanti akan diserahkan nggak Pak? Kalau diminta kita kasih. Dibawa tapi Pak? Kan bukan punya hak saya, punya hak Pertamina. Pak, sebelum masuk Pak. Apa? Gimana Pak? Sebelum nanti ditanya-tanya oleh tim. Ya, kita datang sebetulnya kan secara struktur kan itu kan Dewan Komisaris ya. Terus ada subholding. Tapi tentu saya sangat senang bisa membantu kejaksaan kalau apa yang saya tahu akan saya sampaikan. Itu. Bapak sempat bilang ada data atau rekaman nanti akan dibawa. Enggak, data yang kami bawa itu adalah data rapat apa aja ya. Tapi nanti akan diserahkan nggak Pak? Kalau diminta kita kasih. Dibawa tapi Pak? Kan bukan punya hak saya, punya hak Pertamina. Pak, sebelum masuk Pak. Apa? Gimana Pak? Sebelum nanti ditanya-tanya oleh tim. Ya, kita datang sebetulnya kan secara struktur kan itu kan Dewan Komisaris ya. Terus ada subholding. Tapi tentu saya sangat senang bisa membantu kejaksaan kalau apa yang saya tahu akan saya sampaikan. Itu. Bapak sempat bilang ada data atau rekaman nanti akan dibawa. Enggak, data yang kami bawa itu adalah data rapat apa aja ya. Tapi nanti akan diserahkan nggak Pak? Kalau diminta kita kasih. Dibawa tapi Pak? Kan bukan punya hak saya, punya hak Pertamina. Pak, sebelum masuk Pak. Apa? Gimana Pak? Sebelum nanti ditanya-tanya oleh tim. Ya, kita datang sebetulnya kan secara struktur kan itu kan Dewan Komisaris ya. Terus ada subholding. Tapi tentu saya sangat senang bisa membantu kejaksaan kalau apa yang saya tahu akan saya sampaikan. Itu. Bapak sempat bilang ada data atau rekaman nanti akan dibawa. Enggak, data yang kami bawa itu adalah data rapat apa aja ya. Tapi nanti akan diserahkan nggak Pak? Kalau diminta kita kasih. Dibawa tapi Pak? Kan bukan punya hak saya, punya hak Pertamina. Pak, sebelum masuk Pak. Ya, dan pemirsa, ini dia visual yang Anda lihat adalah Sebetulnya kan ex-komisaris utama PT Pertamina, itu kan Dewan Komisaris ya. Basuki Cahayapurnama atau Ahok, yang telah mendatangi Kejagung pada pagi hari ini. Kalau apa yang saya tahu akan saya sampaikan. Enggak, data yang kami bawa itu adalah Dan Ahok ini diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018-2023. Sebelumnya dijadwalkan Ahok ini diperiksa pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, namun pada pukul sekitar 8.35 telah tiba di Kejagung. kalau apa yang saya tahu akan saya sampaikan. Enggak, data yang kami bawa itu adalah data rapat apa aja ya. Tapi nanti akan diserahkan nggak Pak? Kalau diminta kita kasih. Dibawa tapi Pak? Kan bukan punya hak saya. Pemirsa, Kejaksaan Agung menjadwalkan pemeriksaan mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam kasus korupsi minyak Pertamina pada hari ini. Kesaksian Ahok diperlukan lantaran dirinya pernah menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Itu kan Dewan Komisaris ya. Terus ada subholding. Kejaksaan Agung Republik Indonesia berencana memanggil mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi minyak PT Pertamina Patraniaga periode 2018-2023. Kejagung menyebut Ahok dijadwalkan diperiksa pada Kamis pukul 10 pagi. Terkait pemeriksaan ini, juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli mengatakan Ahok siap dipanggil oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi Pertamina Patraniaga. Namun PDI Perjuangan mengingatkan agar tidak ada politisasi dalam pemanggilan Ahok tersebut. Dan beliau juga siap untuk membawa rekaman, rapat, dan juga apa yang beliau usulkan kepada Direktur Utama Pertamina waktu itu.
Namun bagi kami juga di PDI Perjuangan ingin menggarisbawahi jangan sampai kasus ini menjadi kasus politisasi. Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 orang tersangka. Mereka diantaranya Direktur Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga Maya Kusmaya dan Vice President Trading Operation PT Pertamina Patraniaga Edward Korn. Selain itu, 7 orang lain tersangka mayoritas menjabat sebagai direktur, diantaranya Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan. Adapun kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi ini mencapai 193,7 triliun rupiah per tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ini dia visual terkini di mana Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan juga produk kilang PT Pertamina periode 2018-2023, di mana tadi Ahok telah tiba pada pukul 8.35 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan Irfan Hardiansyah di Kejagung. Selamat pagi. Irfan, jam berapakah nantinya Ahok akan diperiksa sebagai saksi? Ya, baik, terima kasih Reza dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa memang hari ini Kejagung Republik Indonesia menjadwalkan ataupun memanggil mantan komisaris utama PT Pertamina periode 2019-2024, yakni Basuki Cahayapurnama atau yang lebih dikenal dengan nama Ahok. Dan tentunya dari keterangan yang disampaikan oleh Kapus Penkum Harli Siregar menyampaikan bahwa untuk pemeriksaan Ahok sendiri ini akan dilakukan pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Namun tadi Ahok sudah tiba di Kejagung di tempat kami melaporkan saat ini sekitar pukul 8.35. Dan untuk agenda pada hari ini, Kejagung memeriksa Ahok ini sebagai saksi terkait dengan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama periode 2018-2023. Dan tadi kami juga sempat bertanya-tanya terhadap Ahok mulai dari persiapan terkait dengan pemeriksaan yang diagendakan oleh penyidik dari Jampitsus Kejagung Republik Indonesia. Kemudian Ahok juga ini menyampaikan bahwa dirinya sangat senang jika nantinya bisa membantu pihak dari penyidik untuk mengungkap kasus korupsi yang memang menjadi polemik di kalangan masyarakat luas terkait dengan oplosan Pertamax yang dioplos dengan Pertalite. Dan tentunya hari ini kami para awak media masih menunggu apakah memang pemeriksaan ataupun yang dilakukan oleh penyidik Jampitsus ini akan dilakukan tepat pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat atau memang dimundurkan di jam lain. Tentunya kami para awak media juga masih menunggu update terkini terkait dengan pemeriksaan Ahok pada hari ini. Dan dari kasus terkait dengan korupsi di PT Pertamina ini, sebelumnya juga pada hari kemarin, ini Rabu 12 Maret 2025, penyidik dari Jampitsus juga sempat memanggil 10 saksi. Di antaranya ini ada dari Kementerian ESDM, kemudian dari Pertamina, dan ada dari pihak swasta lainnya. Dan tentunya dari kasus ini juga pihak Kejagung telah menetapkan 9 tersangka. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa untuk situasi terkini, para media masih terus menantikan update terbaru dari pemeriksaan yang akan dilakukan oleh penyidik Jampitsus Kejagung. Reza. Baik, Irfan, kemudian tadi saat Ahok tiba di Kejagung, berkas-berkas apa saja yang dibawa? Ya, dari pantauan kami memang Ahok cuman membawa hanya
buku dan juga beberapa dokumen lainnya, namun kami belum mengetahui secara pasti dokumen apa yang dibawa. Dan tentunya tadi juga kami menanyakan kepada Ahok bahwa memang sebelumnya Ahok ini sempat menanyakan dirinya ini mempunyai suatu bukti berupa rekaman, dan jika nantinya pihak dari penyidik ini meminta bukti rekaman, Ahok dengan senang hati akan memberikan dokumen ataupun rekaman yang memang sudah disiapkan oleh Ahok. Reza. Untuk memperjelas, Irfan, bukti rekaman ini bukti rekaman apa? Apakah saat rapat di Pertamina atau hal lain? Ya, tentunya dari penjelasan Ahok sendiri, ini untuk bukti rekaman ini dilakukan pada saat dirinya menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina. Di sana melakukan berbagai rapat dan juga meeting lainnya yang dilakukan oleh Ahok beserta dengan jajaran Direktur PT Pertamina Kilang dan pihak swasta lainnya. Dan tentunya ini kami juga masih belum mengetahui secara pasti rekaman yang telah disiapkan Ahok ini berupa rekaman pada saat meetingkah atau memang ada kesempatan lain dalam pertemuan yang dilakukan oleh komisaris utama yakni Ahok pada periode 2019-2024 dengan direktur yang memang sudah menjadi tersangka pada kasus ini. Baik, Irfan, kemudian tadi saat Ahok tiba, dapat Anda jelaskan didampingi oleh siapa saja? Ya, dari pantauan kami memang tadi Ahok hanya turun di mobil ini hanya sendiri saja, tidak didampingi oleh siapapun. Dan kami tadi melihat Ahok menggunakan baju batik yang tentunya Ahok juga turun dari mobil sendiri langsung menuju ke gedung jaksa bidang tindak pidana khusus yang memang tempat di mana nantinya Ahok diperiksa, Reza. Baik, Irfan, kemudian apakah Anda mendapatkan informasi dari pihak Kapus Penkum Kejagung, apakah nantinya ada saksi juga yang diperiksa selain Ahok pada hari ini? Ya, dari informasi yang kami dapatkan bahwa untuk pemeriksaan saksi ini untuk hari ini kami hanya mendapatkan nama Ahok saja, karena memang sebelumnya pada hari kemarin Rabu 13 Maret ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, yakni ada 10 orang, di mana ini ada berinisial AYM yang merupakan koordinator dari BBM PPH Migas, kemudian AAHP selaku yang bertugas di PT Pertamina Kilang, dan ini masih ada banyak lagi dari Kementerian ESDM dan juga pihak swasta lainnya. Dan ini total ada maksud kami total ini ada 10 orang saksi yang memang sudah diperiksa oleh pihak Kejagung pada hari kemarin, Reza. Baik, terima kasih Irfan Hardiansah melaporkan langsung dari Kejagung. Kami akan masih menunggu update dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, dan pemirsa, ini dia tadi visual di mana Ahok mendatangi Kejagung pada pukul 8.35 waktu Indonesia Barat, di mana dirinya akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina pada periode 2018 hingga 2023. Di mana Ahok ini diperiksa karena ia pernah menjabat sebagai ex-komisaris utama PT Pertamina, dan nantinya tadi dikatakan oleh rekan kami Irfan Hardiansah yang berada di Kejagung, nantinya selain Ahok ada 10 orang saksi juga yang diperiksa pada hari ini.
Ini terlihat. Dan pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Basuki Cahayapurnama atau Ahok mendatangi Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi minyak Pertamina. Dan sebetulnya kan secara struktur kan itu kan Dewan Komisaris ya. Terus ada subholding. Tapi tentu saya sangat senang bisa membantu kejaksaan kalau apa yang saya tahu akan saya sampaikan. Itu. Pak Basuki sempat bilang ada data atau rekaman nanti akan dibawa. Enggak, data yang kami bawa itu adalah data rapat apa aja ya. Tapi nanti akan diserahkan nggak Pak? Kalau diminta kita kasih. Di bawah tapi Pak? Kan bukan punya hak saya, punya hak Pertamina. Kalau diminta kita kasih. Nanti aja Pak. Kan bukan punya hak saya, punya hak Pertamina. Hari ini siapa ya Pak? Ya, pemirsa, Ahok mendatangi Kejagung sekitar pukul 8:35 waktu Indonesia Barat, di mana Ahok ini rencananya akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ahok diperiksa dikarenakan dirinya sebagai eks-komisaris utama PT Pertamina. Iya Pak, sampai sini Pak. Dan nantinya Ahok akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018-2023. Ahok datang dengan menggunakan batik lengan panjang, serta dirinya juga mengatakan membawa sejumlah berkas yang kiranya nanti dapat digunakan oleh penyidik untuk memeriksa kasus korupsi ini. Sebelumnya Kejagung telah menetapkan 9 orang tersangka, di mana 6 orang tersangka ini adalah pegawai Pertamina, serta 3 tersangka lainnya dari pihak swasta. Salah satu tersangka yakni Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Pak, kiri dikit Pak. Dikit Pak. Pak, dikit Pak. Dalam perkara korupsi ini mencapai 193,7 triliun rupiah. Ada subholding. Tapi tentu saya sangat senang bisa membantu kejaksaan kalau apa yang saya tahu akan saya sampaikan. Itu. Pak Basuki sempat bilang ada data atau rekaman nanti akan dibawa. Enggak, data yang kami bawa itu adalah data rapat apa aja ya. Tapi nanti akan diserahkan nggak Pak? Kalau diminta kita kasih. Di bawah tapi Pak? Kan bukan punya hak saya, punya hak Pertamina. Kalau diminta kita kasih. Nanti aja Pak? Kan bukan punya hak saya, punya hak Pertamina. Hari ini siapa ya Pak? Sebelumnya, pemirsa, Basuki Cahayapurnama menyatakan siap dipanggil oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi Pertamina Patraniaga. Namun PDI Perjuangan mengingatkan agar tidak ada politisasi dalam pemanggilan Ahok atas kasus korupsi Pertamina Patraniaga. Ya, terkait rencana pemanggilan Pak Basuki, Pak Ahok oleh Kejaksaan Agung, seperti yang disampaikan oleh Pak Ahok sendiri, beliau sangat senang kalau dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan, dan beliau juga siap untuk membawa rekaman rapat dan juga apa yang beliau usulkan kepada Direktur Utama Pertamina waktu itu. Namun bagi kami juga di PDI Perjuangan ingin menggarisbawahi jangan sampai kasus ini menjadi kasus politisasi. Karena kan Pak Ahok itu kan
komisaris utama. Penanggung jawab sepenuhnya itu ada di Direktur Utama dan juga di Kementerian BUMN, Menteri BUMN. Tapi ini kok kenapa ada framing, ada buzzer yang tiba-tiba mengarahkan kepada Pak Ahok? Bahkan Menteri BUMN-nya sendiri kok malah rapat katanya sampai malam-malam dengan Kejaksaan Agung. Padahal kan seharusnya itu adalah pihak yang harus diminta pertanggungjawaban, harus diminta keterangan. Karena Patra Niaga di bawah Pertamina secara umum, kemudian juga di bawah Kementerian BUMN, kok malah rapat dengan Para pejabat Pertamina yang diduga terlibat dalam kasus korupsi BBM Pertamina berpotensi dihukum mati lantaran korupsi yang dilakukan pada tahun 2018 hingga 2023 terjadi saat negara dalam kondisi darurat COVID-19. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Kasus korupsi yang menyeret keterlibatan sejumlah petinggi anak usaha Pertamina terus menjadi sorotan. Nilai kerugian negara akibat korupsi dari tahun 2018 hingga 2023 sangat fantastis, bahkan diduga bisa mencapai kuadriliun. Tak hanya itu, korupsi ugal-ugalan yang dilakukan para pejabat Pertamina ini dilakukan saat negara dalam kondisi darurat COVID-19. Bila terbukti melakukan korupsi, para tersangka bisa dijerat dengan hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Akan melihat dulu, apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu, dan tentunya ancaman hukumannya akan lebih berat. Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana hasil penyelidikan ini. Ya. Dalam Undang-Undang Tipikor Pasal 2 Ayat 2 disebutkan hukuman mati untuk koruptor bisa diterapkan bila dilakukan saat negara dalam keadaan darurat, bencana alam, pengulangan tindak pidana, atau dalam kondisi krisis ekonomi. Pertamina sebagai induk perusahaan yang menaungi para tersangka pun sebelumnya sempat meminta maaf kepada masyarakat. Pertamina juga pastikan akan terus memperbaiki diri. Pada kesempatan ini, saya, Simon Aloysius Mantiri, sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Kasus dugaan korupsi BBM Pertamina ini terjadi pada tahun 2018 hingga tahun 2023. Meski kasus terus bergulir, namun Kejaksaan Agung pastikan Pertamax yang beredar saat ini sesuai spesifikasi. Pertamax yang diproduksi pada rentang waktu 2018 hingga 2023 sudah tidak beredar di pasaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Korupsi ugal-ugalan yang dilakukan pejabat Pertamina berjalan sejak tahun 2018 hingga 2023. Lantas bagaimana modus operandi yang dilakukan para tersangka? Berikut penjelasannya. Dugaan kecurangan dalam impor minyak mentah periode 2018 hingga 2023 ditemukan oleh Kejaksaan Agung. Pada periode 2018 hingga 2023, Peraturan Menteri SDM Nomor 42 Tahun 2018 menyebut bahwa pemenuhan minyak mentah dalam negeri wajib utamakan pasokan dari dalam negeri. Namun ketiga petinggi Pertamina mendorong impor minyak. Guna memuluskan dibukanya keran impor minyak, ketiga petinggi Pertamina diduga menggelar rapat untuk turunkan produksi kilang minyak. Ketiga tersangka sengaja menolak minyak hasil produksi dalam negeri oleh kontraktor-kontrak kerjasama. Akibatnya, minyak hasil produksi dalam negeri tak terserap dan harus diekspor. Keran impor pun dibuka, namun para tersangka bersekongkol mengatur pemenang tender. Impor minyak mentah dan impor produk kilang pun dipatok dengan harga tinggi. Negara pun rugi 35 triliun rupiah.
Tak berhenti di harga tender impor, markup kontrak juga terjadi saat pengiriman minyak mentah dan produk kilang ke Indonesia. Mereka menunjuk agen atau broker yang bersedia memarkup harga beli minyak hingga 13 sampai 15% dari harga pasar. Mereka juga membayar seharga RON 92, namun minyak yang diterima RON 90 atau lebih rendah. Akibatnya, negara merugi sebesar 11,7 triliun rupiah. Mereka juga membuat acuan pemberian kompensasi dan subsidi BBM melalui APBN menjadi tinggi. Akibatnya, pengeluaran negara untuk kompensasi dan subsidi APBN pun meningkat. Lagi-lagi, negara merugi hingga 147 triliun rupiah. Kerugian yang ditimbulkan dari korupsi ugal-ugalan para petinggi Pertamina ini mencapai 193,7 triliun rupiah per tahunnya. Bila korupsi dilakukan selama periode 2018 hingga 2023, maka kerugian negara mencapai 968,5 triliun rupiah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Basuki Cahayapurnama atau Ahok mendatangi Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi minyak Pertamina. Sebetulnya kan secara struktur kan itu kan Dewan Komisaris ya. Terus ada subholding. Tapi tentu saya sangat senang bisa membantu Kejaksaan kalau apa yang saya tahu akan saya sampaikan. Pak Basuki sempat bilang ada data atau rekaman nanti akan dibawa. Enggak, data yang kami bawa itu adalah data rapat apa aja ya. Tapi nanti akan diserahkan nggak, Pak? Kalau diminta kita kasih. Di bawah tapi, Pak. Dan pemirsa, kita sudah bergabung dengan rekan Irfan Hardiansyah yang berada di Kejagung saat ini. Selamat pagi, Irfan. Pukul berapa nantinya Ahok akan diperiksa? Apakah sesuai dengan jadwal yang sebelumnya sudah ditentukan, yakni pada pukul 10? Ya, baik. Selamat pagi, Reza dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa memang betul pada hari ini tadi Ahok ataupun Basuki Cahayapurnama ini telah tiba di Kejagung pada pukul 8.35 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya kalau kita lihat dari jadwal yang memang sudah ditentukan oleh penyidik dari Kejagung ini, Ahok akan dijadwalkan pada pukul 10, yakni Ahok ini akan diperiksa pada pukul 10, namun kami belum mengetahui secara pasti. Kami juga sampai saat ini masih terus menanyakan kepada Kapus Penkum Harli Siregar terkait dengan pemeriksaan Ahok ini akan dimulai ataupun dilakukan pada pukul berapa. Tentunya tadi juga kami melihat Ahok tiba di Kejagung ini tidak didampingi oleh siapapun dan hanya membawa berkas sedikit dokumen. Namun tadi kami sempat menanyakan terkait dengan persiapan Ahok dengan agenda yang akan dilakukan terhadap Ahok pada hari ini yang akan diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Jampitsus Kejagung Republik Indonesia. Dan tadi Ahok juga menyampaikan bahwa dirinya sangat senang sekali jika nantinya Ahok ini bisa membantu untuk mengungkap kasus yang memang menjadi polemik besar di kalangan masyarakat, yakni di PT Pertamina, dan terlebih ini sempat diperbincangkan juga pengoplosan Pertamax yang menggunakan Pertalite. Dan tentunya tadi Ahok juga menyampaikan bahwa jika nantinya dokumen ataupun rekaman yang sempat dibicarakan oleh Ahok ini diminta oleh pihak penyidik, nantinya Ahok dengan senang hati akan memberikan seluruh dokumen yang telah dimiliki oleh Ahok. Dan tentunya hingga saat ini kami para awak media masih terus menunggu update terkini terkait dengan seperti apa proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap Ahok. Reza. Baik, Irfan, selain Ahok, siapa lagi yang nanti akan diperiksa pada hari ini? Ya, dari informasi yang kami dapatkan tadi dari Kapus Penkum Harli Siregar ini menyampaikan bahwa untuk pemeriksaan saksi terkait dengan kasus PT Pertamina ini, pihak penyidik ataupun Harli Siregar ini menyampaikan bahwa hanya Ahok saja yang akan diperiksa pada hari ini, karena memang pada hari sebelumnya
Rabu 13 Maret 2025 penyidik ini sudah terlebih dahulu memeriksa 10 saksi. Di antaranya ini ada dari Kementerian SDM, kemudian dari PT Pertamina, serta dari pihak swasta lainnya. Tentunya kami juga akan terus menggali informasi lebih lanjut apakah memang hari ini hanya Ahok saja yang akan diperiksa oleh pihak penyidik ataupun ada tambahan lain yang akan diperiksa pada hari ini, Reza. Baik, terima kasih Irfan Hardiansah. Kami akan nantikan update Anda dari Kejagung. Terima kasih. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, Basuki Cahayapurnama atau Ahok mendatangi Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi minyak Pertamina. Ahok mendatangi Kejagung sekitar pukul 8:35 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan batik lengan panjang. Ahok nantinya akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana dirinya diperiksa sebagai ex-komisaris utama PT Pertamina, di mana kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan juga produk kilang PT Pertamina ini terjadi pada periode 2018 hingga 2023 saat dirinya masih menjadi komisaris utama PT Pertamina. Dan pemirsa, demikian Breaking News kali ini. Saya Reza Siregar pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.